Indonesia merupakan negara yang luas dengan segala potensi dan kekayaannya. Hal ini membuat setiap daerah memiliki potensinya masing-masing untuk berkembang. Sayangnya, karena kurang meratanya pembangunan yang masih tersentral di Jawa, membuat Balikpapan kurang terlihat oleh masyarakat Indonesia. Seperti kata ungkapan, ekspektasi berbanding terbalik dengan realita. Banyak orang mengira bahwa sebagian besar Balikpapan masih berupa hutan saja. Ternyata, kota Balikpapan justru menjadi salah satu kota yang dapat berkembang di Indonesia. Kalau Balikpapan sih dari dulu kan sering keliling kota yang daerah Kalimantan Timur. Tapi kalau misalnya mau dibandingkan kayak Samarinda, terus ada kota-kota lain di Kalimantan Timur, ya Balikpapan lebih baik sih. Perbedaannya sangat berkembang pesat sih dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau ini kan juga soalnya mau jadi IKN juga kan. Nah, ini tambah lebih pesat lagi kan. Balikpapan bagus memang kok. Tempatnya memang tersusun lah. Terus beriman ya namanya Balikpapan ya. Jadi memang Balikpapan ini sebenarnya bagus, cocok juga buat jadi tempat kayak bandara kan sini pusatnya gitu. Letaknya strategis berpengaruh pada perkembangan kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan industri yang tidak hanya berskala di Kalimantan Timur saja. Balikpapan juga berkembang sebagai salah satu sentra di Indonesia Tengah dan dikenal sebagai pusat kegiatan eksplorasi minyak, gas, serta batu bara di seluruh Kalimantan Timur, bahkan sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Selain memiliki kelebihan dari letak strategisnya, kota Balikpapan juga memiliki prestasi lain. Salah satu penghargaan yang dicapai oleh kota Balikpapan adalah menjadi salah satu kota di Indonesia yang berhasil menempati kota kedua terbersih di ASEAN. Namun dengan segala prestasi dan banyaknya tempat perbelanjaan modern, perumahan, ditambah kilang minyak, membuat banyak orang, terutama masyarakat Balikpapan, kurang mengetahui sisi lain Balikpapan. Nama saya Haryoto Sujono. Saya Butina. Sebagai Ketua Pok Darwis Wisata Edukasi Kang Bejo, Sumberjo. Semenjak diresmikannya wisata edukasi yaitu pada 4 Agustus 2019. Sudah hampir 48 tahun. Pada waktu itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota Pak Rizal Effendi. Mulai 4 Agustus 2019 sampai saat ini, tahun 2022 ini. Sebagai selayang pandang aja ya, mengenai Kang Bejo. Jadi sebelum terbentuknya atau dibentuknya wisata edukasi ini adalah Kang Bejo ini dengan istilahnya kampung kangkung, dengan luasan sekitar hampir 2 hektar lah ya. Pada waktu itu sebelum jadi tanaman kangkung ini adalah dulunya mungkin sekitar tahun 79 yang saya dengar, karena waktu tahun 79 saya belum ke sini. Itu tanamannya adalah padi. Jadi yang punya lahan ini ditanami padi. Seiring berjalannya waktu karena padi itu tidak efektif karena biayanya sama produksinya lebih besar biayanya, sehingga ya kalau dihitung-hitung minus lah ya. Jadi yang punya lahan bagaimana caranya tanah ini atau lahan ini, sawah ini bisa efektif dan bisa produktif. Dirubahlah pada waktu itu tahun 81 kalau tidak salah. Jadi tahun 81 itu dirubah menjadi tanaman kangkung. Jadi tanaman kangkung semenjak tahun 81 sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi para petani ini mereka hanya
memetik dan menjual gitu aja. Nah, pada tahun 2017 saya sebagai karyawan di Viko ya, belum menjadi RT. Nah, jadi begitu tahun 2015 saya pensiun dari perusahaan perminyakan yaitu Viko Indonesia. Nah, di tahun 2017 itulah saya terpilih menjadi ketua RT. Di sini ketua RT 40 Sumberjo di Kelurahan Sumberjo. Nah, 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2018 itu Pak Lurah di Kelurahan Sumberjo kebetulan baru, jadi menggantikan Pak Lurah yang lama, sehingga tahun 2018 ini Pak Lurah Umar Haji waktu itu tahun 2018 menjadi lurah. Nah, di mana lurah ini pengen tahu wilayahnya ya, wilayah dari Sumberjo ini, karena Sumberjo Balikpapan Tengah ini terdiri dari 59 RT. Nah, karena lurahnya baru, jadi pengen tahu wilayahnya. Nah, pada waktu itu harinya saya lupa, hari persisnya ya, tanggalnya juga kita lupa. Pak Lurah yang baru bersama wakil LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, menemui saya selaku ketua RT, mengajak ke sini, kampung kangkung ini, ke sawah, karena di sini kan memang ada luasan tanah sawah yang ditanami kangkung. Nah, pada waktu itu sore hari di tahun 2018 itu kita bertiga, Pak Lurah, saya sebagai RT, terus wakil dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, kita berbincang-bincang di depannya ini posyandu ya. Kita bertiga berbincang-bincang sambil melihat para petani memetik kangkung. Nah, akhirnya Pak Lurah dan saya sendiri sebagai RT 40, jadi Pak Lurah mungkin ada inisiatif bagaimana para petani ini bukan hanya sekedar untuk memetik kangkung aja. Jadi lahan ini bagaimana kalau dibuat atau ya bagaimana bisa menjadi tempat wisata untuk edukasi. Jadi untuk edukasi atau pembelajaran anak-anak mulai PAUD ya, mulai TK, nanti SD, bahkan bisa ke tingkat fakultas atau di instansi pemerintahan. Kalau Kang Bejo ini diawali kita dari RT, kita ikut lomba kayak CGH, hatinya PKK. Kita kan dapat juara. Karena dapat juara dikunjungi oleh Ibu Ketua PKK Kota pada waktu itu, Ibu Arita Rizal. Kemudian beliau tertarik gitu loh, karena di tengah kota kok masih ada suasana asri seperti pedesaan. Katanya alangkah baiknya kalau dibuat untuk anak-anak sekolah, edukasi gitu ya, wisata edukasi. Maka pada tanggal 4 Agustus 2019 kita mendirikan Kang Bejo ini. Jadi selain untuk edukasi ya, jadi setelah terbentuknya wisata edukasi, ini dulu lahan ini dengan luasan hampir 2 hektar, ada jalan setapak. Jalan setapak karena sudah terbentuknya wisata edukasi, jalan ini kita perlebar karena yang punya lahan menghibahkan untuk bisa dilebarkan. Jadi tanahnya itu
dihibahkan untuk bisa dilebarkan ya, sehingga kita melebarkan jalan ini dengan kita semen sehingga tampak dari latar belakang kita nanti ada jalanan. Itulah hasil daripada terbentuknya wisata edukasi kita, supaya untuk lancarnya para pengunjung, terutama adik-adik kita untuk wisata edukasi, maka sudah ada jalan yang lebih besar yang sebelumnya hanya 1 meter. Jadi di samping wisata edukasi, jadi kita untuk memberdayakan yang lebih baik lagi para petani kangkung yang tadinya itu mungkin tidak dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Mereka itu para petani hanya melayani para pelanggan gitu aja hari-hari. Nah, dengan adanya wisata edukasi ini, para petani itu pendapatannya itu lebih meningkat. Jadi maksudnya lebih meningkat itu, yang tadinya tidak banyak pengunjung, setelah ada wisata edukasi banyak pengunjung ya, sehingga pengunjung ini bisa langsung membeli kangkung. Nah, jadi para petani hanya bukan melayani para pelanggan, dia juga bisa melayani para pembeli, terutama para pengunjung. Nah, di situ sebagai tambahan untuk pendapatan mereka itu. Jadi itu tujuan daripada terbentuknya wisata edukasi itu. Ikut membantu juga pendapatan para petani. Wisata edukasi tetap terbentuknya wisata, tempat wisata itu harus ada struktur. Di situ dari pihak pariwisata sendiri, terutama Balikpapan, itu yang namanya wisata itu harus ada struktur organisasinya, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lain. Itu harus ada kita sebagai tempat wisata. Dimanapun tempat wisata itu harus ada struktur organisasi. Itulah yang bisa wisata itu bisa berjalan. Bisa berjalan itu entah itu nanti bisa sukses dan maju terus atau tetap mandek, itu tergantung dari organisasi, dari anggota-anggota daripada wisata. Jadi gini, para petani ya, namanya petani itu kan di sini terdiri dari, kalau melihat plangnya di situ ada 27 para petani ya, yang kurang lebih segitu. Mereka setiap hari kan memetik kangkung ya, karena mereka itu pekerjaannya kan petani kangkung. Ya. Dengan tiap hari memetik kangkung, yang jelas masing-masing para petani itu punya langganan masing-masing. Nah, itu jadi mereka tiap hari ngantar ke langganan. Jadi makanya mereka metiknya sore, itu dibawa ke pasar, ke langganan itu subuh. Karena apa? Kalau metiknya pagi gini, untuk menunggu besok pagi subuh itu kangkung sempat layu. Makanya para petani metiknya sore jam-jam 4 gitu. Nah, nanti diantar ke para pelanggan di pasar itu subuh. Dan satu hal Mbak, petani saya itu walaupun petani kangkung semua ikut BPJS Ketenagakerjaan Mbak. Semua. Jadi biar orang tua-tua ikut BPJS Ketenagakerjaan semua. Jadi dijamin. Ada yang meninggal ya, itu memang juga ada asuransinya gitu loh. Makanya kita dapat bantuan lamin dari BPJS Ketenagakerjaan gitu. Inovasi yang pertama pastinya kan kangkung ya, makanannya itu ada cimi-cimi kangkung, salome kangkung, bakwan kangkung, terus kemudian empek-empek kangkung, nasi kangkung itu juga ada, nasi uduk kangkung juga ada, kemudian keripik kangkung juga ada. Kemudian kita juga pernah inovasi manisan cabai, manisan tomat juga ada. Pertama ya bagaimana
wisata edukasi ini dikenal oleh masyarakat Sumberjo, Balikpapan dan sekitarnya. Bahkan kita sudah membuat Instagram, YouTube, terus apalagi sekarang ini ada 4 macam itu website segala kan. Nah itu tujuannya untuk orang bisa mengenal lagi Kang Bejo. Nah, mereka mungkin bisa tujuannya kan kita untuk wisata bisa ada pengunjung ke sini. Terus yang kedua supaya produksi kangkung ini bukan hanya dikenal di pasar-pasar aja, mungkin di tempat-tempat yang lain seperti hotel-hotel. Itu kalau tujuan kita supaya pendapatan petani lebih naik lagi. Harapannya masyarakat memberdayakan semaksimal mungkin supaya penghasilannya bagus, itu saja. Semakin terkenal, semakin guyup rukun, itu sudah pastilah, Mbak. Perekonomian Balikpapan tidak hanya bersumber dari minyak dan gas. Di tengah dominannya pusat perbelanjaan dan eksplorasi migas, sebenarnya Balikpapan memiliki perekonomian pendukung, yakni kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Kelompok sadar wisata Kang Bejo merupakan salah satu Pokdarwis yang ada di Balikpapan. Komunitas tersebut merupakan usaha dan ide dari masyarakat sendiri. Komunitas ini hadir untuk membantu mengembangkan potensi warga Kang Bejo. Melalui inovasinya seperti tanaman kangkung, hidroponik, toge, dan tempe, Kang Bejo berusaha meningkatkan perekonomian warganya secara mandiri. Di samping itu, Kang Bejo juga ingin mengedukasi dan mengingatkan masyarakat, terutama anak-anak, tentang persawahan melalui tanaman kangkungnya.